Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika Anda berkunjung ke Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau HSS, Anda mungkin ingin menziarahi Kubah Datu Teniran. Kubah Datu Teniran adalah salah satu wisata religius di kabupaten setempat. Lokasi Kubah Datu Teniran berada di Desa Teniran Kubah, Kecamatan Angkinang. Datu Teniran bernama asli, Tuan Guru Haji Muhammad Taib atau Syekh Haji Sadudin. Dia merupakan salah satu zuriat dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Datu Kelampayan. Datu Teniran lahir di dalam pagar, Martapura, sekitar tahun 1774 Masehi atau tahun 1194 Hijriah, dan meninggal 5 Safar 1278 Hijriah atau 1858 Masehi, yang dimakamkan di Teniran dan terkenal dengan sebutan Kubah Teniran. Zuriat Syekh Haji Sadudin, Haji Muhammad Arsyad mengatakan Datu Teniran atau Syekh Haji Sadudin selalu berkhidmat atau mengabdikan diri kepada kakak beliau, yakni Mufti Haji Muhammad Arsyad Pagatan. Beliau selalu mendampingi kemana saja ketika kakaknya berdakwah. Menurut pria kelahiran 1959 ini, Datu Teniran atau Syekh Haji Sadudin, sejak kecil sudah mendapat didikan agama dari ayahnya yaitu Haji Mufti Muhammad Asad, dan juga datuk serta kakak. Sekembalinya dari Mekah, pada tahun 1812 Masehi datanglah tetuha masyarakat, atau tokoh masyarakat Desa Teniran menemui orang tua Datu Teniran, yaitu Haji Mufti Muhammad Asad dengan maksud, agar berkenan mengirim seorang guru ke Teniran, guna memberikan pendidikan agama. Mendengar hal demikian, Haji Mufti Muhammad Asad selaku mufti di Kerajaan Banjar, dengan senang hati mengirim anaknya yang baru datang dari Makkah. Mendengar kabar Haji Mufti Muhammad Asad, bersedia mengirim seorang guru agama untuk memimpin masyarakat Teniran, Abah Saleh yang saat itu merupakan lurah kampung Teniran sangat gembira. Masyarakat Teniran merasa senang dan bersyukur, mereka akan memperoleh seorang pemimpin agama, yang dapat meningkatkan keyakinan beragama, dan meningkatkan amaliyahnya, tuturnya. Menggunakan perahu begiwas yang khusus didatangkan dari Teniran, melalui Sungai Nagara, Daha, lengkap dengan awak perahu, dan seorang jurumudi bernama Susalum, masyarakat menjemput Datu Teniran ke Martapura, Kabupaten Banjar. Sebagai wujud kegembiraan dan rasa syukur masyarakat Teniran, atas kesediaan Syekh Sadudin tinggal bersama, maka masyarakat Teniran menghibahkan sebidang tanah perkebunan kelapa, dengan luasnya sekitar 10 borongan atau 28.900 meter persegi. Lahan tersebut untuk tempat tinggal dan dijadikan komplek, kegiatan belajar mengajar Syekh Haji Sadudin, ucapnya. Inilah awal bermula tempat pendidikan agama, atau basisnya dakwah Syekh Haji Sadudin, yang setiap hari didatangi orang untuk belajar. Selain masyarakat Teniran, juga banyak orang datang dari berbagai daerah di hulu sungai, seperti Barabai, Nagara, Amuntai dan lainnya, katanya. Suatu ketika, Syekh Sadudin meminta kepada seorang pengambil jasa tukang panjat kelapa di kampungnya, Desa Teniran untuk memetikkan pohon kelapa miliknya. Tukang panjat itu dibuat bingung, pasalnya pohon kelapa itu hanya berbuah 2 biji. Apalagi Syekh Haji Sadudin menjanjikan memberikan satu di antaranya jika ia bersedia. Dengan sangat heran, namun tetap patuh sang pemanjat pun naik dan memetik 2 buah kelapa itu, cerita Haji Muhammad Arsyad. Haji Muhammad Arsyad menjelaskan, Syekh Haji Sadudin sebenarnya mengetahui bahwa, tukang panjat tersebut sedang mengalami kesulitan keuangan. Setelah salah satu buah kelapa dibelah, alangkah terperanjatnya tukang panjat. Ternyata di dalam buah kelapa yang diberikan terdapat paun atau uang emas.
Bergegaslah dia memberitahukan sekaligus mengembalikan buah kelapa yang tidak biasa tersebut kepada Syekh Haji Saduddin. Dengan tersenyum Syekh Haji Saduddin berkata, buah kelapa itu adalah hakmu, maka isi darinya pun adalah milikmu. Mendengar ucapan Syekh Haji Saduddin, tukang panjat yang sedang kesulitan keuangan itu gembira, kemudian pulang dengan membawa kelapa dan paun untuk keluarganya. Diketahui, Datuk Theniran merupakan seorang ulama yang menyukai khalwat, sehingga jika ingin melihat atau bertemu dengannya, hanya waktu Syekh Haji Saduddin mengajar atau salat berjamaah di masjid. Apalagi setelah kakaknya, Mufti Haji Muhammad Arsyad, orang yang sering diikuti dalam setiap dakwah, telah berpulang ke rahmatullah di Pagatan, Kabupaten Tanah Bumbu. Beliau banyak menyendiri dalam khalwatnya, dan jarang sekali labuh atau berangkat ke Martapura, ucap Haji Muhammad Arsyad yang juga zuriat Datuk Theniran. Bahkan, Syekh Haji Saduddin menolak tawaran pemerintah Belanda, untuk menggantikan kedudukan sang kakak sebagai seorang mufti. Beliau menolak dan merasa lebih senang hidup bermasyarakat, dalam mengembang dan menerapkan ilmu, pengalaman melalui pengajian beliau, imbuhnya. Setelah 45 tahun guru besar ini mencurahkan dharma baktinya terhadap agama, bangsa, anak cucu dan santri hingga menjadi alim, tepat pada 5 Safar 1278 Hijriah atau 1858 Masehi, Datuk Theniran berpulang ke rahmatullah, dan dimakamkan di Desa Theniran. 3 hari sebelum wafat, Syekh Haji Saduddin mencuci kain kafannya sendiri. Menurut cerita turun-temurun dari anak cucunya, banyak sekali jamaah yang hadir pada saat jenazah Syekh Haji Saduddin disolatkan. Setelah pemakaman, segala macam jenis burung berdatangan, dan selama 3 hari berturut-turut mengerumuni dahan dan ranting pohon, di sekitar makam Syekh Haji Saduddin atau Datuk Theniran. Makam Datuk Theniran pernah direhab pada tahun 1919. Banyaknya peziarah juga membuat makam kembali dipugar pada tahun 2000-an. Mulai subuh biasanya sudah ramai warga ziarah sampai tengah malam, pungkas Haji Muhammad Arsyad. Hail Datuk Theniran dilaksanakan setiap tanggal 5 Safar 1445 Hijriah. Dan sampai sekarang, makam Datuk Theniran juga banyak dikunjungi masyarakat, oleh berbagai macam daerah Kalimantan Selatan maupun di luar daerah. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.